Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para jamaah i'tikaf rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sore hari ini kita akan membahas lanjutan dari kitab Nubdhah fil Aqidah, dan pembahasan di sore hari ini adalah tentang beriman kepada Allah Ta'ala, al-imanu billahi Ta'ala, yang mana beriman kepada Allah ini adalah rukun iman yang pertama. Nah, di sini di dalam kitab ini membahas tentang rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, kemudian beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada hari takdir, ya. Beriman kepada takdir. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan pembahasan ini sangat penting supaya kita benar di dalam mengimani rukun iman yang pertama ini. Dan beriman kepada Allah Ta'ala ini mengandung 4 perkara, ya. Al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada Allah Ta'ala ini mengandung 4 perkara, yang mana 4 perkara ini harus kita imani semuanya. Tidak boleh salah satunya, tetapi harus semuanya supaya benar keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala, adalah beriman kepada adanya Allah Ta'ala. Jadi kita harus beriman, harus mengimani bahwasanya Allah itu ada. Dan wa qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitratu wal aqlu wasyar'u wal hissu, yang telah menunjukkan kepada adanya Allah Ta'ala. Dalil yang menunjukkan kepada adanya Allah Ta'ala, yang pertama adalah fitrah, kemudian akal, kemudian dalil dari syariat, kemudian panca indera. Ya, 4 dalil ini menunjukkan kepada adanya Allah Ta'ala. Yang pertama, dalalatul fitrah, dalil secara fitrah tentang adanya Allah Ta'ala. Fitrah itu ini sudah ada pada setiap manusia. Setiap manusia meyakini bahwasanya Allah itu ada, dan keberadaan Allah Ta'ala ada di mana? Di atas arsy. Fitrah manusia mengimani itu, meyakini itu semua, walaupun tanpa belajar terlebih dahulu. Walaupun tanpa belajar terlebih dahulu. Dan manusia diciptakan di atas fitrah ini, ya, di atas fitrah mengimani bahwasanya Allah itu ada, dan keberadaan Allah berada di atas arsy. Sebagai contoh, ya, ada budak perempuan, ya, seorang hamba sahaya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin merdekakan oleh tuannya. Kemudian si tuannya datang kepada Nabi. Nah, oleh Nabi ditanya dulu si budak tersebut, apakah mengimani tentang adanya Allah Ta'ala? Maka ditanya oleh Nabi, aina Allah, di mana Allah? Si budak tersebut menjawab, di mana? Berada di atas. Allah berada di atas. Ini fitrah manusia, menunjukkan bahwasanya Allah itu ada, dan keberadaan Allah di atas arsy, di atas langit. Kemudian anak kecil, ya, anak yang masih kecil, yang mungkin belum diajarkan tentang
Allah Ta'ala. Ketika ditanya si anak tersebut di mana Allah, maka secara otomatis dia akan menjawab di mana? Di atas. Menjawab di atas. Bahkan orang umum ya, orang-orang awam pun yang mengatakan Allah berada di mana-mana, secara fitrahnya meyakini bahwasanya Allah ini berada di atas. Ketika mereka berdoa mengangkat kedua tangannya, hatinya kemana? Ke atas. Hatinya ke atas. Atau ketika mereka mendapat musibah atau berharap, mereka mengatakan apa? Kita serahkan semuanya kepada yang di atas. Pernah dengar kita serahkan semuanya kepada ada yang kita serahkan semuanya kepada yang ada di mana-mana? Pernah dengar gitu? Enggak, walaupun mereka mengatakan Allah ada di mana-mana, tetapi ketika secara fitrah ya, mereka mengatakan kita serahkan semuanya kepada yang ada di atas. Ya, dan kenapa fitrah manusia ini dikatakan mengimani tentang adanya Allah Ta'ala? Ya, karena ruh yang diciptakan sebelum jasad ini sudah dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Ya. Lalu kenapa adanya Yahudi, ada Nasrani dan yang lainnya? Yaitu dikatakan oleh Nabi SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidak ada seseorang yang terlahir kecuali dilahirkan di atas fitrah. Di atas fitrah meyakini adanya Allah Ta'ala. Nah, kemudian dia menjadi Yahudi dan Nasrani, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang menyahudikan dia, memberikan ajaran Yahudi kepada si anak tersebut. Aw yunassiranihi, atau menasronikan dia. Orang tuanya lah yang mengajarkan kepadanya Nasrani sehingga dia menjadi Nasrani. Aw yumajjisanihi, atau yang memajusikannya. Itu orang tuanya yang mengajarkannya. Adapun Allah Ta'ala secara fitrah kepada seluruh manusia itu beriman kepada adanya Allah Ta'ala. Ini yang pertama, dalil yang pertama secara fitrah yang menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dalalatul aqli ala wujudillahi ta'ala. Dalil secara akal, bahwa akal kita membawa kita kepada ya keyakinan bahwasanya Allah itu ada ya, bahwasanya Allah itu ada. Falianna hadhil makhluqat sabiqaha walahiqaha la budda laha min khaliqin au jadaha id la yumkinu an tujida nafsaha bi nafsiha. Ya, karena makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang atau yang sekarang, mestilah bagi mereka ada yang menciptakan. Mesti ada yang menciptakan makhluk-makhluk yang sudah ada dahulu kala dan yang akan datang dan yang sekarang ini, mesti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Siapa yang menciptakannya? Allah Ta'ala. Yang menciptakannya Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin makhluk menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin makhluk menciptakan dirinya sendiri. Wala yumkinu an tujada sodafatan, dan tidak mungkin ada secara tiba-tiba. Yang awalnya tidak ada, kemudian tiba-tiba ada. Ini gak mungkin. Ini tidak mungkin. Kita ambil contoh yang kecilnya. Meja ini yang ada di depan kita semua. Apakah mungkin meja ini ada dia sendiri yang menciptakannya? Si meja ini yang menciptakan meja itu sendiri? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Atau yang kedua, dia tiba-tiba ada. Meja ini yang asalnya tidak ada, tiba-tiba ada dengan tanpa adanya pencipta. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Mesti ada yang menciptakan, mesti ada yang membuatnya. Tukang meja. Begitu juga dengan masjid.
masjid yang kita duduk sekarang di dalamnya? Apakah mungkin masjid itu yang menciptakan dirinya sendiri? Gak mungkin. Atau mungkinkah tiba-tiba ada yang asalnya tidak ada, tanah kosong, tiba-tiba ada masjid? Gak mungkin. Mesti ada yang menciptakannya, mesti ada yang membuatnya. Siapa? Tukang bangunan. Ini yang kecil. Lalu bagaimana yang besar? Alam semesta ini, alam semesta ini, dunia, mesti ada yang menciptakannya. Makhluk-makhluk mesti ada yang menciptakannya, yaitu Allah Ta'ala. Yang menciptakannya Allah Ta'ala, berarti Allah itu ada. Ini dalil menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Ya. Kemudian dalil yang dalil yang ketiga, dalil yang menunjukkan tentang adanya Allah Ta'ala adalah dalil syar'i. Wa amma dalalatu syar'i ala wujudillahi ta'ala adalah dalil syar'i yang menunjukkan tentang adanya Allah Ta'ala. Ya, banyak di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan ya tentang Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang maha, dialah Allah yang maha esa. Banyak, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ini dalil menunjukkan tentang adanya Allah Ta'ala. Jelas di dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang adanya Allah Ta'ala, yang membuat hukum-hukum di dalam Al-Quran, yang mana hukumnya semuanya adil. Siapa yang membuat hukum tersebut? Allah Ta'ala. Semua kitab samawi, yaitu kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada para nabi dan rasul, semuanya menjelaskan tentang adanya Allah Ta'ala. Kemudian dalil yang keempat, ini dari panca indera, rasa, kepada adanya Allah Ta'ala. Dan ini dilihat dari dua sisi. Dari sisi yang pertama, annana nasma'u wa nushahidu min ijabatid da'in, bahwa kita mendengar dan bahkan menyaksikan dikabulkannya doa ketika berdoa, atau ditolongnya seseorang yang tertimpa musibah. Maka ini menunjukkan kepada adanya Allah Ta'ala. Ketika seseorang berdoa kepada Allah Ta'ala dan dia dikabulkan doanya, berarti ada yang mengabulkan. Berarti ada yang mengabulkan. Seseorang ketika tertimpa musibah, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dikabulkan doanya, berarti ada yang mengabulkan. Siapa yang mengabulkannya? Allah Ta'ala. Di antara dalilnya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu. Dan Nuh ketika berdoa sebelumnya, fastajabna lahu, maka kami kabulkan, maka Allah Ta'ala kabulkan baginya. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, maka Rabb kalian mengabulkannya untuk kalian. Adanya pengkabulan ketika kita berdoa, adanya pengkabulan doa ketika kita berdoa, maka ini menunjukkan adanya Allah Ta'ala yang mengabulkan doa. Dalil yang lain dari hadis Nabi SAW dalam
hadis sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan dakhala yaumal jumu'ati wan nabiyyu yakhutubu, bahwa ada seorang Arab Badui yang masuk ke masjid pada hari Jumat dan Nabi sedang khutbah. Jadi ketika Nabi sedang khutbah, masuklah orang Arab Badui. Kemudian orang Arab Badui tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakal mal, binasalah harta, waja'al iyal, dan kelaparan keluarga. Fad'ullaha lana, maka berdoalah kepada Allah untuk kami." Jadi kekeringan ya, di kampungnya kering, sudah lama tidak hujan, tidak ada air. Maka orang Arab Badui ini meminta kepada Nabi supaya Nabi berdoa supaya diturunkan hujan di negerinya. Farafa'a yadayhi, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya, wada'a, dan berdoa. Wada'a, dan Nabi berdoa. Fasaras sahabu amsalul jibal, maka awan-awan berkumpul bagaikan gunung di langit ya. Falam yanzil an minbarihi hatta ra'aitul matara yatahadaru alal lihyatihi, sampai turunnya Nabi tidak turun dari minbarnya sampai aku melihat hujan menetes kepada jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dikabulkan. Ada orang Arab Badui datang kepada Nabi supaya minta turun hujan di negerinya. Nabi langsung berdoa dan ketika itu dikabulkan. Langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala, turun hujan di negeri orang Arab Badui tersebut. Maka ini menunjukkan adanya Allah Ta'ala yang mengabulkan doa. Ini yang pertama. Dan pengkabulan doa ya, ini masih terus ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat. Tentang pengkabulan doa orang-orang yang meminta kepada Allah Ta'ala. Bisa langsung dikabulkan atau diganti oleh Allah Ta'ala dengan yang lebih baik, atau ditangguhkan nanti di akhirat. Ya, kemudian dari sisi yang kedua, dalil hissi yang kedua, bahwasannya ada ya, ayat-ayat para nabi yang biasa atau yang dinamakan dengan mukjizat. Ya, pernah dengar ya, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pernah mendengar kisah-kisahnya. Maka tentang adanya mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan ada yang menolong Nabi. Bahwa itu bukanlah perbuatan Nabi, tetapi ada yang menolongnya. Siapa yang menolongnya? Allah Ta'ala. Contoh mukjizatnya Nabi Musa. Apa mukjizatnya Nabi Musa? Membelah lautan dengan tongkatnya ya. Membelah lautan. Apakah itu kemampuan murni Nabi Nabi Musa? Bukan. Tetapi ada yang menolongnya. Siapa? Allah Ta'ala. Karena dari makhluk tidak ada yang mampu melakukannya, membelah lautan. Maka Nabi Musa ditolong oleh Allah Ta'ala ketika dikejar oleh Fir'aun itu. Kemudian siapa? Nabi Isa. Nabi Isa mukjizatnya apa? Bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Wa uhyil mauta biidznillah, dan aku menghidupkan orang yang sudah mati tetapi dengan izin Allah Ta'ala. Itu ditolong oleh Allah Ta'ala. Bukan secara sendirinya Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, tetapi itu atas pertolongan Allah Ta'ala, atas izin Allah Ta'ala. Wa in tukhrijul mauta biidzni, dan ketika kamu mengeluarkan yang mati biidzni, dengan izinku, dengan izin Allah Ta'ala, menghidupkan yang sudah mati. Kemudian Nabi Muhammad
Contoh yang ketiga, Nabi Muhammad. Apa mukjizat Nabi Muhammad? Di antaranya membelah bulan. Membelah bulan. Jadi hina talabat minhu Quraisyun ayat, ketika meminta kepada Nabi SAW, orang-orang Quraisy, tanda atau mukjizat, fa asyara ilal qamar, lalu Nabi menunjuk kepada bulan. Fan falaqo firqataini fara'ahun nas, maka terbelahlah bulan menjadi dua dan orang-orang melihatnya. Jadi dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi menunjuk ke atas, ke bulan, dan bulannya langsung terbelah menjadi dua. Tetapi apakah orang-orang Quraisy tersebut beriman? Tidak. Tapi apa yang mereka katakan? Ada dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaraw ayatai yu'ridu. Ketika mereka diperlihatkan kepada mereka mukjizat Nabi tentang terbelahnya bulan ini, yu'ridu, mereka berpaling dan malah mengatakan apa? Wa yaqulu sihrun mustamir. Mereka malah mengatakan ini adalah sihir yang terus-menerus. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bukan mukjizat, tetapi apa? Sihir. Itu kata orang-orang musyrikin. Ya. Yaitu yang kedua, dalil dari al-hisu, yaitu panca indera. Jadi tadi ya, dalil yang menunjukkan kepada adanya Allah Ta'ala ada 4. Yang pertama fitrah, kemudian yang kedua secara akal, kemudian yang ketiga syariat, Al-Quran dan hadis. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang adanya Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat al-hisu, yaitu panca indera. Itulah dalil-dalil yang menunjukkan kepada adanya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tentang pokok beriman kepada Allah Ta'ala adalah beriman kepada rububiyah Allah. Beriman kepada rububiyah Allah. Maksudnya bahwasanya Allah Ta'ala sendiri Ar-Rabbu, Rabb, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, wala mu'ina, dan tidak ada penolong. Rububiyah atau yang disebut dengan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah, menyendirikan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Ifradullah Ta'ala bi af'alihi, menyendirikan Allah, mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatannya. Kita harus meyakininya bahwasanya Allah lah yang melakukannya. Tidak ada yang mampu selain Allah. Sebagai contoh, ya Agil, contohnya apa? Rububiyah, perbuatan Allah Ta'ala, ya, apa? Perbuatan Allah ya terhadap makhluknya, dan kita harus meyakininya bahwasanya Allah Ta'ala saja yang mampu melakukannya. Ya, di sampingnya Ustaz Randy ya, memberi rizki ya. Memberi rizki. Siapa yang memberikan rizki? Allah Ta'ala. Tidak ada yang mampu memberikan rizki selain Allah Ta'ala, dan kita harus meyakini bahwasanya yang memberikan rizki hanyalah Allah Ta'ala. Ini perbuatan Allah. Kemudian menciptakan, kita harus meyakini bahwasanya Allah Ta'ala sajalah yang menciptakan. Selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan. Harus kita imani itu. Harus kita imani. Kemudian yang ketiga, menghidupkan. Bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya Allah Ta'ala sajalah yang menghidupkan. Selain Allah tidak. Tidak boleh meyakini adanya pencipta yang menghidupkan, yang memberi rezeki selain Allah Ta'ala. Iya. Lagi, mengatur alam semesta,
yang mengatur alam semesta, ya kita harus meyakini bahwasanya Allah Ta'ala sajalah yang mengatur alam semesta. Dan ini ya keimanan kita kepada Allah yang kedua. Yang pertama beriman kepada adanya Allah Ta'ala, kemudian yang kedua beriman kepada rububiyah Allah Ta'ala, meyakini bahwasanya Allah sajalah yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta dan yang lainnya. Dan dalam masalah ini walam yu'lam anna ahadan minal khalqi ankara rububiyatallahi subhanahu. Tidak diketahui ada seorang pun dari makhluk yang mengingkari tentang rububiyah Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang sombong seperti Fir'aun. Fir'aun di dalam Al-Quran mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, bahwasanya aku Rabb kalian yang maha tinggi. Kemudian Fir'aun juga mengatakan, ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai sekalian rakyat, ma alimtu, aku tidak mengetahui, lakum bagi kalian, min ilahin seorang pun Tuhan, ghairi selain aku, kata Fir'aun. Ini dengan kesombongannya. Tetapi ya ucapan itu bukanlah dari keyakinan hatinya. Ucapan itu bukanlah keyakinan dari hatinya. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusahum zulman wa uluwa. Dan wajahadu biha, dan mereka mengingkari kepada ayat-ayat Allah, wastaiqanatha, padahal mereka meyakini hati mereka, padahal dalam hatinya mereka meyakini tentang keberadaan Allah Ta'ala, tentang adanya Allah Ta'ala. Ya, kenapa mereka melakukan itu? Zulman wa uluwa. Hal itu karena kezaliman dan kesombongan seperti Fir'aun, sehingga dia mengatakan dialah Allah Ta'ala. Begitu juga dengan orang-orang musyrik. Begitu juga dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga menetapkan tentang rububiyah Allah Ta'ala. Mereka meyakini tentang bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Orang-orang musyrik meyakini. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, Kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah, milik siapakah bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui, sayaquluna lillah. Maka orang-orang musyrik mereka akan menjawab, kepunyaan siapa? Allah Ta'ala. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah kepada mereka, afala tadhakkarun, kenapa kalian tidak mengingatnya? Kemudian katakan juga kepada mereka, Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsil azim. Siapakah Rabb langit yang 7, wa rabbul arsil azim, dan Rabb ars yang agung? Sayaquluna lillah. Maka mereka akan mengatakan lillah. Terus sampai akhir ayat. Dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Wala in sa'altahum, jika kamu bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim, maka pasti mereka menjawab, telah menciptakan itu semua Allah yang maha perkasa dan yang maha mengetahui. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan dalam masalah rububiyah orang-orang musyrik juga mengimaninya. Ya, oleh karena itu, apakah sudah dikatakan beriman apabila hanya mengimani rububiyah saja? Dikatakan beriman atau tidak? Belum, ya. Belum dikatakan beriman apabila dia mengimani rububiyah saja. Karena Rasulullah juga memerangi orang-orang musyrik.
Padahal orang-orang musyrik meyakini tentang rububiyah Allah Ta'ala. Seseorang dikatakan beriman apabila dia sudah mentauhidkan dalam rububiyah, kemudian mentauhidkan Allah juga dalam uluhiyah, yang akan kita bahas nanti di poin yang ketiga. Maka ini menunjukkan tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ya, maka pokok keimanan kepada Allah Ta'ala yang ketiga adalah beriman kepada uluhiyah Allah. Beriman kepada uluhiyah Allah, yaitu mengimani bahwasanya Allah Ta'ala adalah satu-satunya ilah, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Nah, ini orang-orang musyrik tidak menyembah kepada Allah Ta'ala. Orang-orang musyrik menyembah juga kepada selain Allah Ta'ala. Maka Nabi memeranginya. Ya, ats-tsalis al-imanu bi uluhiyatihi. Beriman kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Maksudnya bi annahu wahdahu al-ilahul haq la syarika lahu. Bahwasanya Allah Ta'ala semata ilah, Tuhan yang diibadahi, al-haq, dengan benar, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Dan yang dimaksud dengan ilah adalah al-ma'luh, yang diibadahi, al-ma'bud, yaitu yang diibadahi. Jadi yang uluhiyah atau tauhid uluhiyah adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, menyendirikan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala dalam seluruh ibadah. Kalau rububiyah, menyendirikan Allah Ta'ala dalam perbuatan Allah Ta'ala. Kalau uluhiyah, menyendirikan Allah Ta'ala dalam perbuatan makhluk, perbuatan hamba kepada Allah Ta'ala, yaitu ibadah. Seluruh ibadah, semua ibadah. Contohnya salat, perbuatan hamba, ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian berdoa hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Kemudian saum kita diniatkan dan ditujukan hanya untuk atau hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian zakat dan amalan-amalan lainnya, ya. Mau amalan hati, amalan lisan, atau amalan anggota badan kita, semuanya harus ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian ilahu wahid, adalah Tuhan yang satu. Siapa? Allah Ta'ala. La ilaha, tidak ada yang, atau tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah, illa huwa, kecuali dia, yaitu Allah Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Adapun sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala, wa kullu matukhida ilahan ma'allahi yu'badu min dunihi fa uluhiyatuhu batilah. Setiap makhluk yang dijadikan sesembahan, makhluk yang dijadikan Tuhan bersama Allah Ta'ala, yu'badu, dan diibadahi, min dunihi, dari selain Allah, fa uluhiyatuhu batilah, maka itu batil, sembahan-sembahan tersebut batil, atau ibadahnya batil, tertolak. Dan ini juga ditunjukkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Nah, hal itu bi annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala huwal haq, adalah yang benar, ilah yang hak,
wa anna ma yad'una min dunihi, dan sesuatu yang diibadahi dari selain Allah Ta'ala huwal batil, maka itu adalah batal. Ya. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah Ta'ala sajalah yang berhak disembah, meyakininya dan mengamalkannya. Seluruh ibadah kita tujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian waqad abtalallahu ta'ala ittikhadal musyrikina hadhil aliha bi burhanaini aqlaini, dan sungguh telah membatalkan menjadikannya orang-orang musyrikin tentang sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala dengan dua petunjuk yang masuk akal, bahwa sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala ini tidak berhak untuk disembah. Sembahan-sembahan selain Allah tidak berhak untuk disembah. Dua dalil yang menunjukkannya. Yang pertama, annahu laisa fi hadhil alihah allati ittakhaduha syai'un min khasaisil uluhiyah, bahwa tidak ada pada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrikin allati ittakhaduha, yang mereka jadikan Tuhan sedikit pun dari hak uluhiyah. Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala, mereka tidak memiliki sedikit pun hak uluhiyah, hak untuk diibadahi. Wala tamliku lahum hayatan, dan mereka tidak mampu menghidupkan. Tuhan-Tuhan selain Allah, mereka tidak mampu menghidupkan. Wala mautan, tidak mampu juga mematikan. Wala yamlikuna syai'an minas samawat wala yusarikuna fih, dan mereka juga tidak memiliki sedikit pun kemampuan minas samawati wala yusarikuna fihi. Ya, Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala tidak mampu untuk menghidupkan, mematikan, memberi rizki, sehingga tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah. Mereka juga tidak mampu menolak bahaya dari diri mereka sendiri, tidak bisa juga mendatangkan manfaat, maka mereka tidak berhak untuk disembah. Allah Ta'ala berfirman, qul id'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir, sampai akhir ayat. Katakanlah, panggillah Tuhan-Tuhan yang kalian sangka dari selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarrah, mereka tidak memiliki kemampuan walaupun sebesar biji dzarrah di langit, wala fil ard, dan di bumi, wa ma lahum fihi ma min syirkin, dan mereka tidak memiliki pada langit dan bumi sedikit pun saham, wa ma lahu minhum min dhahir, dan tidak ada bagi Allah dari mereka dari satupun pembantu. Jadi tidak memiliki apa-apa, tidak bisa menolong juga. Tuhan-Tuhan selain Allah tidak bisa menolong juga. Iya. Adapun Allah Ta'ala, yang maha mampu, yang memiliki langit, bumi, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mampu mengabulkan doa, yang mampu menolong ketika hambanya berdoa, meminta kepadanya. Iya. Nah, maka apabila seperti itu keadaan orang-orang atau Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah Ta'ala, maka menjadikannya sebagai sembahan yang disembah adalah
batil, suatu kebatilan. Kemudian sisi yang kedua tentang batilnya sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala, bahwa orang-orang musyrikin mereka mengakui bahwasanya Allah Ta'ala Rabb yang menciptakan. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa orang-orang musyrikin meyakini tentang rububiyah Allah Ta'ala, yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Maka wahada yastalzimu an yuwahhiduhu bil uluhiyah, maka ini mengharuskan dia menyendirikan Allah Ta'ala dalam ibadah. Dia yakin bahwasanya Allah Ta'ala yang memberi rizki, maka seharusnya dia meminta rizki kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Dia yakin Allah Ta'ala yang mengabulkan doa, yang mengabulkan doa. Maka mestinya dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala saja, tidak kepada yang lainnya, yang menciptakan, yang mematikan, yang segalanya. Maka dia seharusnya beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain juga, tidak kepada yang lain juga yang tidak memiliki kemampuan untuk itu semua. Ya, ini yang ketiga. Jadi tadi pokok beriman kepada Allah Ta'ala, yang pertama apa? Beriman kepada adanya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua beriman kepada rububiyah Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga beriman kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi empat ini adalah pokok dari beriman kepada Allah Ta'ala yang harus kita imani semuanya, tidak salah satunya. Ya, beriman kepada adanya Allah, kemudian rububiyah Allah, tapi tidak beriman kepada uluhiyah Allah atau asma dan sifatnya, maka dia bukan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Mesti semuanya diimani. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala? Maksudnya adalah itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi, menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala bagi dirinya di dalam kitabnya, atau sunnatihi, atau sunnahnya, atau sunnati rasulihi, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, minal asma'i, berupa nama-nama, wasifati, dan sifat-sifat, alal wajhil laiki bihi, dengan bentuk yang sesuai dengan Allah Ta'ala, min ghairi tahrif, dengan tanpa tahrif, wala ta'til, dan tanpa ta'til, wala takif, tanpa takif, wala tamthil, dan tanpa tamthil. Jadi kita harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah menetapkan nama bagi Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, contohnya ya. Maka kita tetapkan bahwa Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan yang lainnya. Allah Ta'ala juga menetapkan di dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat As-Sam'u, maha mendengar, Al-Basaru, maha melihat, Al-Kalam, maha berbicara. Allah memiliki sifat kalam, maha berbicara. Allah juga memiliki sifat yad, tangan. Maka kita tetapkan itu semua min ghairi tahrif, dengan tanpa tahrif. Apa tahrif? Merubah maknanya. Contoh, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat tangan. Kita ambil yad aja, Allah memiliki sifat tangan, maka kita tetapkan sebagaimana datangnya, amirruha kama ja'at, yad, ya tangan. Jangan mentahrifnya, tidak boleh merubah maknanya. Dia merubah maknanya menjadi kekuasaan misalkan, atau kekuatan. Yad di sini artinya kekuatan atau kekuasaan. Misal ya,
Maka tidak boleh seperti itu. Tidak boleh merubah maknanya. Tidak boleh merubah maknanya. Kemudian wala ta'til, dan tidak boleh juga apa? Mentaktil. Kalau mentaktil apa? Meniadakan nama atau sifat bagi Allah Ta'ala. Karena dia mungkin ya, yadullah, tangan Allah. Kalau Allah memiliki tangan, berarti sama seperti kita memiliki tangan. Maka oleh ahlu ta'til ini tiadakan. Maka tidak boleh meniadakan sifat bagi Allah Ta'ala, tetapkan. Tidak boleh meniadakannya. Kemudian yang ketiga, wala takif, tidak boleh juga menentukan bentuk atau caranya. Yad, tangan Allah. Tangan Allah itu panjangnya sekian, besarnya sekian, bentuknya sekian, jarinya sekian. Tidak boleh seperti itu juga. Tidak boleh menentukan bentuknya. Kemudian wala tamfil, dan tidak mentamfil, menyamakannya dengan makhluk. Contoh yad, bahwa Allah memiliki tangan. Tangan Allah seperti tangan makhluknya. Tidak boleh. Jadi kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah Ta'ala dengan tanpa merubah maknanya, tahrif, dengan tanpa ta'til, meniadakan maknanya, meniadakan sifatnya, dengan tanpa takif, menentukan cara atau bentuknya, wala tamfil, dengan tanpa menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan satu lagi apa? Wala tafwid, tidak boleh menyerahkan maknanya. Yad, ya Allah memiliki yad. Apa artinya? Wallahu a'lam. Tidak, harus ditetapkan maknanya. Yad maknanya tangan. Udah sampai di situ. Iya. Dalilnya laisa kamitslihi, atau dalilnya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Fad'uuhu biha, berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Allah memiliki nama. Kemudian walahul matsalul a'la fis samawati wal ard, dan hanya milik Allah lah matsalul a'la, sifat-sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Allah Ta'ala memiliki sifat. Dan waqala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala syai'un, sesuatu apapun, wa huwas samiul basir, dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Dari ayat ini menunjukkan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Berarti tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, karena tidak ada yang sama antara sifat kita dengan Allah Ta'ala. Wa huwas samiul basir, tetapi kita juga tidak boleh meniadakan sifat Allah Ta'ala, tetapi harus menetapkannya. Wa huwas samiul basir, dan Allah Ta'ala adalah maha mendengar lagi maha melihat. Dan dalam masalah ini wa qad dhalla fi hadhil amri ta'ifatani, telah tersesat fi hadzal amri ta'ifatani, dalam masalah ini dua kelompok yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama adalah al-mu'attilah. Al-mu'attilah, kelompok mu'attilah yang ankaru al-asma'i was sifat, yang mengingkari nama-nama dan sifat bagi Allah Ta'ala, entah itu seluruhnya au ba'daha, atau sebagiannya. Mereka meniadakan sifat bagi Allah Ta'ala. Kenapa mereka meniadakan sifat bagi Allah Ta'ala? Ya karena mereka menyangka bahwasanya menetapkan nama bagi Allah Ta'ala itu melazimkan tasbih. Ini menurut mereka ya. Kalau kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah Ta'ala, berarti kita menyamakan sifat mendengar Allah dengan mendengarnya kita, mendengarnya makhluk. Kalau kita menetapkan, ini menurut Mu'attilah ya,
Kalau menetapkan sifat tangan bagi Allah, berarti telah menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Maka sangkaan ini adalah batil. Sangkaan ini adalah batil. Yang pertama, annahu yastalzimu lawazima batilah katanaqudi fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwa sangkaan ini melazimkan lawazim yang batil. Jadi seperti adanya pertentangan dalam perkataan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala suatu apapun. Kalau dipahami seperti orang Mu'attilah bahwasanya apabila menetapkan sifat bagi Allah berarti menyamakannya dengan makhluk, ya berarti Allah Ta'ala dusta dalam masalah ini. Laisa kamitslihi syai'un, karena Allah Ta'ala telah mengatakan apa? Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama, tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Nah, kenapa dipahami? Apabila kita menetapkan, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ini batil. Maka ini batil. Ini yang pertama. Kemudian asani yang kedua, annahu la yalzamu, bahwasanya tidak mesti dari kesamaan dari dua perkara dalam nama atau sifat menjadi dua perkara yang sama. Tidak mesti. Dan menetapkan nama bagi Allah Ta'ala beserta maknanya yad yang artinya tangan, ini tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi hanya sekedar menyamakan nama dan asal atau asal makna, ini tidak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tidak. Contoh dalam masalah tangan, makhluk dengan makhluk saja berbeda hakikatnya, walaupun namanya sama-sama tangan. Tangan kita dengan tangan binatang contohnya, dengan tangan semut. Semut punya tangan? Punya ya. Sama nggak? Kita punya tangan? Punya, sama. Bahasanya tangan. Tapi apakah mengharuskan sama tangannya, tangan semut dengan tangan kita? Tidak, beda. Terlebih dengan Allah Ta'ala yang maha sempurna, yang maha tinggi, beda. Allah Ta'ala, ya kita tetapkan Allah memiliki tangan. Tapi kalau dikatakan bagaimana tangan Allah, kaifiyahnya, ya wallahu a'lam, kita tidak tahu. Karena Allah tidak memberitahukannya. Kita belum pernah melihatnya, Allah Ta'ala tidak memberitahukannya kepada kita, dan Allah juga tidak memberikan permisalan kepada kita tangan Allah ini seperti ini, tidak. Maka kita imani saja. Dan itu suatu yang maklum, sudah diketahui berkaitan dengan yad atau sifat-sifat yang lainnya ya. Ini tadi kita ambil contoh yad aja ya. Kita ambil contoh yad dan yang lainnya. Kalam, berbicara ya. Manusia dengan manusia aja beda berbicaranya. Ada yang lancar, mengalir, mudah dipahami, ada yang terbata-bata atau sulit dipahami, ada yang biasa aja. Padahal sama-sama manusia, berbicaranya beda, gak mesti sama. Gak mesti sama. Anak kecil dengan yang sudah dewasa sama-sama berbicara tapi beda kan, yang anak kecil belum terlalu dipahami misalkan. Adapun yang sudah besar mudah untuk dipahami, beda. Terlebih dengan Allah Ta'ala, ini tidak sama.
pembicaraan atau berbicaranya kita dengan Allah Ta'ala tidak sama, walaupun sama-sama memiliki sifat berbicara gitu. Jadi sekedar menyamakan nama dari sisi ya aslul makna ya, menetapkan sifat yad dan memaknainya dengan tangan, ini tidak melazimkan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ya, ini bantahan untuk kelompok Mu'attilah, kelompok yang meniadakan sifat bagi Allah Ta'ala. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Musyabbihah, yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Kelompok Al-Musyabbihah yaitu orang-orang yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah Ta'ala tetapi disertai dengan menyamakannya dengan makhluknya. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Ta'ala tetapi mereka menyamakan sifat Allah Ta'ala dengan makhluknya, maka ini batil. Tadi dalilnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala, tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Ya, itu yang kedua. Kemudian wal imanu billah, beriman kepada Allah Ta'ala, ini memberikan faidah kepada kita, memberikan manfaat kepada kita. Di antaranya yang pertama, tahqiqu tauhidillahi ta'ala, melaksanakan dengan benar tauhid ini, melaksanakan tauhid dengan benar, bihaitsu, di mana la yata'allaqu bi ghairihi, tidak bergantung kepada selain Allah Ta'ala, rajaun, pengharapan, wala khaufun, rasa takut, wala ya'budu ghairahu, dan tidak beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Setelah kita mempelajari tentang ini, maka kita bisa melaksanakan tauhid dan menjauhi syirik. Ini manfaat dari beriman kepada Allah Ta'ala, melaksanakan tauhid dengan benar dan menjauhi kesyirikan. Kemudian yang kedua, kamalu mahabbatillah, sempurnanya cinta kepada Allah Ta'ala, wa ta'zimihi, dan pengagungannya sesuai dengan tuntutan asma'il husna wa sifatihil ulia, sempurnanya penghambaan diri kita kepada Allah Ta'ala setelah kita atau manfaat dari beriman kepada Allah ini. Kemudian yang ketiga, tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara bihi, melaksanakan dengan benar ibadah dengan mengerjakan apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah Ta'ala larang. Kita bisa melaksanakannya dengan benar, jadi akan semakin sempurna ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Ya, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi jemaah sekalian. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan di dalam menyampaikan, dikarenakan keterbatasan ilmu diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.